Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai EasyCash ya. Jadi ada banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai EasyCash nih. Aku bakal tunjukin di sini dan aku bakal coba jawab satu persatu. Cuma kalau misalnya nanti nggak sempet, mungkin aku bakal bikin di part kedua ya, man. Biar videonya nggak panjang. Mungkin nanti aku bisa jadi 2 video. Ya udah, kita bakal langsung menjawab pertanyaan ya, man. Yang pertama dari Kak Afif Swift. Kak, kok aku pakai Bank Jago nggak bisa ya? Pas di menu cek nomor rekening, tertulis harap periksa nomor rekening gitu. Nah, jadi gini ya, man. Di video kali ini, waktu itu aku menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu pas kita mau top up EasyCash, kita nggak hanya bisa mengisi lewat BCA, tapi aku memberikan beberapa alternatif lain di mana di sini kalau bisa lihat kita juga bisa top up menggunakan Cbank, bisa top up menggunakan Bank Jago. Tapi kalau misalnya Dana, aku udah coba itu nggak bisa, men. Hanya bisa dari bank-bank digital biasanya. Nah, di video kali ini kita bakal langsung top up lagi menggunakan Bank Jago lagi ya, karena di sini Kak Afif udah mencoba tapi nggak bisa. Aku bakal tunjukin step by stepnya ya. Pertama, kamu buka dulu aplikasi EasyCash nih. Nah, di sini kamu bisa lihat saat ini aku memiliki total porto sebanyak 202.637.582. Saat ini aku punya balance sekitar 2 juta sekian ya, teman. Nah, gimana cara top up-nya? Kita tinggal pencet ke balance di sini, kemudian kita pencet top up. Kemudian di sini kita masukin berapa jumlah yang pengen kamu top up. Di sini kamu harus benar-benar teliti karena nanti jumlah yang kamu top up di sini sama Bank Jago itu harus sama. Kalau misalnya nanti angkanya beda, itu top up-nya bakal gagal secara otomatis ya, teman. Nah, di sini jadi kamu harus teliti. Mungkin di sini aku masukin 15 juta aja ya. Tentu kita masukin 15 juta. Kemudian kita pencet top up di sini. Kemudian kita copy virtual account-nya. Nah, kemudian kita bakal kembali ke aplikasi Bank Jagonya. Nah, di sini kamu perhatiin ya. Saat kamu pilih kirim dan bayar, kan kita ke beranda. Kemudian kita pencet kirim dan bayar. Setelah itu, di sini kamu bakal klik ke bagian kontak baru. Nah, di sini kan kamu pilihnya bank lain. Nah, ini adalah step yang perlu kamu perhatikan. Karena di sini, saat kamu pilih BCA, kan itu ada dua pilihan ya, teman, yaitu BCA dan BCA virtual account. Kak Afif ini mungkin kamu transfernya ke yang bagian BCA. Kalau misal kamu kirim ke BCA, kemudian kamu paste nomornya, kamu periksa di sini. Nah, ini bakal nggak bisa ya, teman. Bakal ada tulisan akun tidak ditemukan. Silakan coba lagi dan pastikan nomor yang kamu masukkan benar. Harap periksa nomor rekening. Nah, jadi ini ya. Ini adalah kendala yang kamu alami. Di mana saat kamu melakukan transfer, kamu transfernya bukan ke BCA virtual account, tapi kamu transfernya ke BCA. Maka dari itu, solusinya gimana? Solusinya adalah kamu jangan pilih yang BCA doang. Kamu pilihnya yang BCA virtual account/RDM. Kamu pilihnya yang ini. Kemudian kamu paste nomornya di sini. Nah, kalau misalnya di sini angkanya ada spasi, kamu pastikan kamu hapus dulu spasi-spasinya. Karena spasi itu bakal bisa pengaruh ya, kan? Kalau di rupiah cepat, kita harus hapus spasinya baru bisa kebaca. Nah, ya udah, kita bakal langsung pencet periksa di sini. Nah, kalau kamu lihat di sini udah mulai kebaca ya. EasyCash Daniel, kemudian langsung ada nomor rekening yang aku masukin. Nomor virtual account yang tadi diberikan EasyCash. Kemudian di sini kita bakal masukin jumlahnya. Ingat ya, teman, di sini kamu harus masukin jumlahnya sesuai dengan yang tadi kamu request di EasyCash. Karena kalau misalnya angkanya berbeda, maka dari gateway-nya bakal secara otomatis ditolak dan itu kita nggak bakal bisa masuk dananya. Jadi pastikan ini angkanya sama persis. Makanya di sini aku masukinnya harus 15 juta sesuai dengan yang tadi aku request di EasyCash. Ya udah, kita tinggal pencet lanjut di sini. Kalau udah, kamu tinggal pastikan semuanya benar di sini. Kamu bisa lihat ya, biaya transfer adalah gratis. Karena seperti yang udah aku kasih tahu, kalau misal kamu menggunakan Bank Jago, itu setiap bulan kamu dikasih limit 25 kali transfer gratis ke bank lain dan juga kamu nggak dikenakan biaya admin bulanan. Makanya aku rekomendasiin kamu pakai Bank Jago. Kamu bisa menggunakan Bank Jago dan pakai kode referral yang ada di bawah, teman. Yaudah, kita langsung bakal kirim sekarang. Kemudian masukkan password seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet konfirmasi di sini, teman. Nanti bakal ada notifikasi seperti ini. Uang sedang dikirim. EasyCash telah diperbarui. Terus nanti bakal ada tampilan seperti ini. Uang berhasil dikirim. Kalau misalnya kita back ke aplikasi EasyCash-nya, tadi kan balance-ku ada sekitar 206 juta sekian ya, teman. Sekarang kita back, kita lihat aset. Nah, sekarang udah bertambah. Oh, tadi 202 juta sekian ya, teman. Nah, sekarang udah bertambah dan ada notifikasi. Dana Anda sebanyak 15 juta telah kami terima. Segera lakukan pendanaan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kalau misalnya kita cek ke aplikasi EasyCash-nya, sekarang saldonya udah bertambah ya. Tadi kan balance-nya sekitar 2 juta sekian. Terus aku masukin 15 juta, sekarang balance-ku menjadi 17 juta sekian. Jadi buat Kak Afif Swift, semoga ini bisa membantu kamu ya. Pastikan saat kamu masukin nomor rekening, pastikan spasinya kamu hapus, terus jumlah angkanya harus benar, terus
yang terakhir kamu pilihnya BCA virtual account, jangan pilih yang BCA doang, itu pasti bakal bisa masuk ya teman. Semoga ini membantu buat kamu ya. Berikutnya pertanyaan lagi dari Kak RZQ, Mas ada kenalan RMRC ngubungin CS-nya susah, di chat lewat app dan email nggak dibalas, keperluan buat ganti nama akun. Nah jadi bener ya teman, kalau misalnya untuk EasyCash ini menurut aku lebih accessible itu RM-nya jauh ketimbang tim supportnya. Tim supportnya biasa kadang kalau misalnya di chat agak lama balasnya, kalau misalnya di email juga mungkin lama. Aku pribadi nggak pernah coba email sih ya teman, cuma kalau misalnya di chat di aplikasinya itu nggak dibalas sama sekali. Jadi ada baiknya kamu bisa menghubungi RM. Nah untuk kontak RM-nya nanti aku bakal tulis di balasan dari komentar ini ya. Jadi pastikan kamu gabung di grup Telegram P2P Lending, gabung di grup Telegram EasyCash juga, biar nanti kamu nggak ketinggalan informasi. Nanti aku bakal tulis di deskripsi dan juga di reply dari chat ini. Berikutnya dari Kak Supriyanto Chin, men bunga lendingnya gede banget, emang bunga borrower jauh lebih gede lagi ya, sehingga lender dikasih bunga gede gitu. Nah jadi gini ya men, untuk EasyCash ini setahu aku untuk para lendernya kan biasa dikasih return sekitar 19%, kalau misalnya tambah bonus bisa jadi 20% sekian. Begitu juga kalau misalnya periode yang terpendek itu di angka sekitar 15% sekian. Begitu juga dengan lending asetku yang selama ini aku danai, banyak kan juga di angka segitu. Nah kenapa platform seperti ini bisa menghasilkan return yang gede? Itu karena bunga yang ditagihkan ke para peminjam itu juga setahu aku lumayan gede ya men. Kalau misalnya setahu aku batasnya itu ada di angka 0,4% per hari, dimana 0,4% per hari itu udah setara dengan 12% per bulan. Maka dari itu, itulah kenapa mereka bisa membayarkan return yang lumayan tinggi ke para lendernya ya kan. Tapi pastinya sama seperti aplikasi-aplikasi atau platform P2P lending konsumtif lainnya, pasti selalu ada gagal bayar ya teman. Nah cuma kenapa TKB-nya bisa ada tetap di angka 100%? Ini menurut aku pribadi karena EasyCash pasti ada mengeluarkan dana pribadi atau keluarin dana dari operating profit misalnya untuk mengcover orang-orang yang gagal bayar, sehingga untuk pengembalian ke para lender itu tetap uangnya berhasil kembali sempurna 100%. Maka dari itu sejauh ini P2P lending konsumtif itu seperti itu. Biasanya itu yang gagal bayar ada, tapi mungkin bisa di cover oleh entah itu dana provisi, dana asuransi, ataupun dari keuntungan perusahaannya. Makanya bisa tetap di angka 100%. Karena TKB itu dihitungnya dari pengembalian ke lendernya, bukan gagal bayar atau nggak gagal bayar ya. Jadi buat Kak Supriyanto Chin, semoga ini bisa menjawab kamu ya. Berikutnya dari Kak Andri Setiawan mau tanya, Bang, kalau kita ada pernah galbay terus kita bayar sebagian galbaynya, bisakah kita pinjam lagi di EasyCash walaupun galbay, apakah bisa di ACC? Nah buat Kak Andri Setiawan aku bakal jawab, sebenarnya aku pribadi kurang paham kalau mengenai meminjam di EasyCash ini ya, karena aku pribadi belum pernah mencoba untuk melakukan peminjaman ini. Jadi aku nggak punya kapasitas buat menjawab ini. Tapi kalau misalkan kamu mau tanya, aku sarankan mungkin kamu boleh coba tanya ke tim support langsung dari EasyCash-nya, karena untuk masalah meminjam aku pribadi kurang tahu, aku lebih ke arah lender. Dan juga rekomendasiku pribadi adalah kalau misalnya di platform seperti ini, kita kalau bisa menjadi lender ya teman, jangan sampai jadi borrower. Kalau misal kamu pengen jadi borrower pun, pastikan kamu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yang menghasilkan uang lagi. Jadi kalau bisa pinjaman tersebut harus pinjaman yang bersifat produktif. Aku kurang merekomendasikan kalau menggunakan platform pinjol seperti ini untuk digunakan sebagai pinjaman yang bersifat konsumtif. Misalnya hanya untuk memenuhi gengsi atau memenuhi misalnya lagi pengen beli sesuatu atau pengen beli barang terbaru yang ikutin tren. Kalau menurut aku pribadi jangan gunakan pinjol seperti ini. Pinjol seperti ini sebaiknya lebih digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Nah jadi buat Kak Andri mungkin kamu boleh coba tanya ke tim supportnya ya. Semoga bisa membantu kamu ya. Berikutnya dari Kak Supriyanto Jin, bisa join grup WA-nya harus mendanai 50 juta ya Gan. Nah kalau misalnya untuk ini, setahu aku kamu nggak perlu mendanai berapapun ya untuk bisa join ke grupnya. Bahkan kayaknya kamu nggak danain pun kayaknya juga bisa join deh. Kamu boleh coba tanya RM-nya, nanti aku bakal tulis kontak RM-nya, kamu tanya aja kamu boleh join ke grup atau enggak. Karena aku pribadi saat aku join waktu itu, setahu aku nggak dikasih batas kalau misalnya harus mendanai 50 juta baru boleh join. Setahu aku grupnya open untuk semua orang, terutama buat siapapun yang pengen mendanai di EasyCash ini ya teman. Nanti aku bakal tulis di deskripsi dan aku bakal tulis di reply yang di komen ini. Terus kamu bisa coba join, dan kalau misal kamu pengen mempelajari apapun, kamu boleh coba langsung tanya ke RM-nya. Karena pastinya RM punya pemahaman yang lebih jelas mengenai EasyCash ini teman. Aku pribadi, aku hanya seorang lender biasa, bukan RM. Berikutnya mungkin nih jadi pertanyaan yang terakhir aja, karena nih masih ada banyak banget ya teman. Mungkin nanti aku bakal bikin di video berikutnya.
jawabnya biar nggak kepanjangan ya teman. Dari Kak Vio Media, Bang, kalau saldo balance-nya nggak ditarik-tarik, apakah nggak apa atau gimana? Please dijawab. Nah, kalau misalnya saldo kita nggak ditarik-tarik, maksudnya saldo itu apa? Saldo itu adalah yang di bagian balance ini ya teman. Kalau misalnya balance-nya ini ada angka, apakah itu nggak apa-apa? Nah, kalau menurut aku pribadi, jawabannya adalah jangan. Kenapa aku bilang jangan? Karena uang kamu kalau misalnya ditaruh di situ, ya uang kamu nggak bakal jadi apa-apa. Maka ada baiknya uang tersebut kalau misal kamu pengen danai, sebaiknya uang tersebut langsung kamu danai aja. Tapi kalau misal kamu nggak pengen danai, ya udah uangnya kamu tarik, mungkin kamu taruh di Cbank, atau kamu taruh di Bibit, atau kamu taruh di Neobank, itu kan kamu bakal bisa mendapatkan bunga harian. Atau boleh juga kamu taruh di platform yang baru aku bahas kemarin. Misalnya kalau kamu pengen staking USDT, cryptocurrency di pintu earn, kamu bisa dapat return hingga per jam. Nah, itu kamu boleh juga. Cuma pastikan kamu mengelola resikonya dan jangan sampai kamu taruh terlalu besar dalam instrumen yang tinggi resiko. Nah, kenapa aku rekomendasikan dananya jangan ditaruh aja? Karena kalau misal kamu taruh dana kamu di sini, ya uang kamu itu nggak bakal kemana-mana, dan uang kamu nggak bakal bekerja menghasilkan uang lagi. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai seorang investor, pasti kita pengen berinvestasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengembangkan dana kita, sehingga perkembangan dananya bisa mengalahkan laju inflasi ya teman. Karena seperti yang kita ketahui, laju inflasi di Indonesia kalau misalnya ditarik panjang dari 20 tahun ke belakang ini, itu ada di angka sekitar 6%. Yang artinya, kalau misalnya uang kita nggak bertumbuh lebih dari 6% per tahun, uang kita bakal menurun secara nilai ya. Jadi setiap tahun uang kita itu nilainya menurun sebanyak 6%. Makanya kalau misalnya kamu perhatiin, barang-barang dikatakan tahun 2010, di tahun 2015, pasti harganya jauh lebih murah ketimbang barang-barang di saat ini, di tahun 2022. Kalau di zaman dulu, kamu bawa 100.000 ke supermarket, kamu bisa belanja banyak banget. Zaman sekarang, kamu bawa 100.000 ke supermarket, itu kamu mungkin hanya dapat beberapa bungkus makanan, itu udah habis ya teman. Maka dari itu, kita sebagai seorang investor, pastikan kita harus berinvestasi dan mengalahkan yang namanya laju inflasi. Jadi kalau bisa, uang kamu jangan ditaruh di balance saja, mungkin uangnya boleh ditarik, kamu taruh di bisnis, atau kamu taruh di Cbank, kamu taruh di Neobank, kamu taruh di Bibit, atau dimanapun, yang pasti uang tersebut bisa berkembang ya teman. Dan juga dengan kamu menaruh di bank seperti itu, atau misal kamu taruh di bank utama kamu, itu kan artinya uang tersebut sifatnya aksesibel kapanpun ya teman. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kamu butuh dana, atau kamu ngelihat peluang tiba-tiba pasar saham lagi murah banget, kamu bisa pakai uangnya langsung. Sedangkan kalau misalnya di sini, kalau misal kamu pengen tarik, kamu butuh 2 hari lagi, dan 2 hari itu lumayan panjang ya teman. Jadi pastikan kalau bisa saldo kamu jangan sampai mengendap terlalu lama di balance. Aku pribadi masukin uang ke balance ini kan cuma buat ditunjukin ke teman gimana cara melakukan top up. Tapi nanti mungkin uang ini bakal aku tarik dan aku investasikan ke instrumen lain juga ya teman. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Nanti di video berikutnya aku bakal kembali menjawab pertanyaan sisa dari video ini ya teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.